Tidak ada yang lebih mereka inginkan selain seorang anak. Maka, sebutir biji. Tidak ada yang lebih mereka inginkan selain seorang anak. Maka, sebutir biji timun ajaib diberikan oleh sang raksasa. Ketika biji itu ditanam, tumbuhlah sebuah timun besar yang ketika dibelah, keluar seorang bayi perempuan cantik. Anak itu diberi nama Timun Mas. Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cantik, lincah, dan baik hati. Semua penduduk desa menyayanginya, seolah ia benar-benar anugerah dari langit. Setiap langkahnya membawa keceriaan, setiap kata-katanya menenangkan. Namun sang ibu menyimpan rahasia besar. Ia tahu bahwa usia anaknya semakin mendekat ke saat yang ditentukan. Hingga suatu malam, dalam mimpi, sang ibu didatangi oleh seorang petapa sakti. Ia memberi petunjuk bagaimana menyelamatkan Timun Mas dari kejaran raksasa. Petunjuk itu berupa 4 benda pusaka yang kelak harus dipergunakan dalam pelarian. Sebuah harapan kecil pun mulai tumbuh. Hari yang ditakuti akhirnya tiba. Dari kejauhan, tanah bergetar dan suara menggelegar memekakkan telinga. Raksasa itu datang untuk menagih janji. Matanya merah menyala, giginya tajam berkilat, nafasnya menghembuskan bau busuk kematian. Timun Mas merasakan kebenaran pahit yang selama ini disembunyikan darinya. Ia menangis, namun sang ibu segera menenangkannya. Dengan lirih ia berbisik, "Lari, anakku. Gunakan benda pusaka itu." Timun Mas berlari sekuat tenaga, meninggalkan rumah dan desanya. Di belakang, langkah raksasa terdengar bagaikan guntur. Setiap pijakan kakinya mengguncang bumi. Hutan yang lebat menjadi arena pengejaran. Dalam pelariannya, Timun Mas melemparkan benda pusaka pertama, biji timun. Seketika, tumbuhlah ladang timun lebat yang melilit kaki raksasa. Namun dengan kekuatan luar biasa, ia merobek tanaman itu dan terus mengejar. Ia lalu melempar jarum yang mengubah menjadi hutan bambu runcing. Raksasa kesakitan, tubuhnya terluka, namun tetap berlari meski penuh darah. Timun Mas terus berlari, sementara nafasnya semakin berat. Ketika hampir terkejar, Timun Mas melempar benda pusaka terakhir, garam dan terasi. Seketika, bumi retak, air meluap, dan terbentuklah lautan luas yang memisahkan dirinya dari raksasa. Raksasa terjebak di tengah derasnya ombak, tubuhnya yang besar tidak bisa berenang. Akhirnya ia tenggelam dan lenyap di telan samudra. Jeritanya bergema, lalu hilang dalam keheningan yang menakutkan. Bagi Timun Mas, lautan itu bukan sekedar benteng keselamatan, tetapi simbol kemenangan atas ketakutan dan penindasan. Ia membuktikan bahwa keberanian bisa melampaui kekuatan raksasa sebesar apapun. Cerita Timun Mas bukan hanya dongeng pengantar tidur. Ia adalah alegori tentang janji, ketakutan, keberanian, dan pengorbanan. Ia mengajarkan bahwa manusia sekecil apapun bisa melawan kegelapan bila memiliki keberanian dan kecerdikan. Dalam konteks sosial, kisah ini merefleksikan realitas kehidupan. Banyak orang terjebak dalam janji yang mengekang,
entah itu hutang, perjanjian, atau tekanan. Timun Mas mengingatkan bahwa ada cara keluar meski penuh penderitaan. Kisah ini hidup hingga kini karena mengandung nilai universal bahwa setiap generasi akan selalu menghadapi raksasa mereka masing-masing. Pertanyaannya, apakah kita cukup berani untuk melawan? Namun di beberapa versi cerita rakyat di Jawa, ada variasi lain yang mengguncang. Setelah raksasa itu terkubur dalam lautan lumpur akibat terasi yang dilemparkan, muncul desas-desus bahwa sosok raksasa itu tidak benar-benar mati. Ia hanya tertidur, menunggu waktu untuk bangkit kembali. Versi cerita alternatif ini hidup di tengah masyarakat pedesaan, khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Beberapa tetua kampung bercerita bahwa raksasa masih bersemayam di perut bumi. Dan setiap kali ada letusan gunung atau gempa besar, itu dianggap tanda bahwa ia berusaha keluar dari tidurnya. Dengan begitu, Timun Mas bukan hanya sekedar dongeng moral, melainkan juga menjadi cara masyarakat menjelaskan fenomena alam yang tak terduga. Akhirnya, cerita Timun Mas tetap menggantung di ruang imajinasi masyarakat. Apakah benar raksasa itu telah musnah atau justru menunggu saat untuk menagih janji baru? Misteri ini membuat kisah Timun Mas terus hidup, bukan hanya sebagai dongeng pengantar tidur, melainkan juga sebagai peringatan abadi bahwa kecerdikan dan keberanian akan selalu diuji oleh keserakahan yang tak pernah benar-benar hilang.